Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahar Muntazar dengan NPM 1408102300014 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Padjadjaran. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan proses, VM, kontainer, serta dampak dan tantangannya pada sistem terdistribusi. Nah, kenapa topik ini penting? Karena saat ini kita perlu mengelola ribuan proses di berbagai mesin secara efisien. Tapi, sebelum masuk ke teknologi canggih, kita harus paham dulu nih akarnya, yaitu proses biasa. Jadi apa itu proses biasa? Secara tradisional, sistem operasi atau OS mengelola proses sebagai abstraksi dasar eksekusi. Setiap proses adalah program berjalan yang memiliki address space sendiri. Isolasinya sebenarnya sudah ada, dijamin oleh OS melalui mekanisme yang disebut dengan context switching. Tapi, ada masalah besar. Proses biasa ini sangat bergantung pada kernel OS tuan rumah atau host. Bayangkan, jika Anda punya dua aplikasi, misalnya satu butuh library versi lama, satu lagi butuhnya versi baru. Ini bisa menyebabkan konflik dependensi. Jadi isolasi proses saja nggak cukup untuk menangani kebutuhan konfigurasi yang bisa dibilang kompleks. Lalu untuk atasi masalah isolasi tersebut, industri itu mulai beralih ke solusi pertama, yaitu virtual machine atau VM. Jadi apa konsep inti VM? Kuncinya itu ada pada lapisan perangkat lunak bernama hypervisor atau VMM, Virtual Machine Monitor. Tugas hypervisor ini luar biasa, bisa dibilang mensimulasikan perangkat keras fisik mulai dari CPU, memori, hingga input-output. Jadinya, kita ini bisa menjalankan sistem operasi tamu atau guest OS secara penuh di atas mesin yang sama. Lalu ada dua tipe hypervisor yang perlu kita bedakan. Yang pertama ada tipe 1 atau bare metal. Jadi bare metal ini akan berjalan langsung di atas hardware fisik. Contohnya ISXi. Lalu juga ada tipe 2 atau host. Jadi ini berjalan menumpang di atas OS lain. Misalnya kita pakai VMware Workstation untuk menjalankan Kali Linux, tapi kita jalanin di OS Windows. Itu biasa juga sering dipakai oleh kita sekarang. Terus apa sih keunggulannya? Keunggulannya itu isolasinya tingkat tinggi. Jadi karena VM itu punya kernel sendiri, mereka ini benar-benar kepisah gitu. Tapi ya harganya mahal. Overheadnya itu sangat besar. Kenapa? Karena setiap satu VM harus memuat seluruh komponen OS. Jadi memakan banyak RAM dan juga CPU. Lalu karena VM ini terlalu berat tadi, kalau kita butuh banyak VM, ada solusi yang lebih modern sekarang, yaitu namanya kontainer. Jadi kontainer ini bisa dibilang bentuk virtualisasi pada level sistem operasi. Perbedaan paling mudah dengan VM itu bisa dibilang kontainer itu tidak menduplikasi kernel. Tapi sebaliknya, semua kontainer berbagi kernel OS host yang sama. Jadi guest OS-nya itu hilang, digantikan oleh container engine. Lalu gimana caranya mereka bisa tetap aman dan juga terisolasi seperti VM? Mereka pakai dua fitur canggih di kernel Linux. Yang pertama itu namanya namespace. Jadi fitur ini tuh mengisolasi view atau pandangan. Kontainer A itu tidak bisa melihat proses, PID, atau jaringan milik kontainer B. Lalu yang kedua ada cgroups. Kalau cgroups ini fitur yang membatasi penggunaan resource fisik. Jadi kita ini bisa membatasi agar kontainer A nggak pakai semua CPU atau RAM kita. Hasilnya adalah efisiensi luar biasa. Jadi kontainer ini jauh lebih ringan atau bisa disebut juga dengan lightweight dibandingkan VM karena tidak perlu membuang waktu untuk booting OS tamu atau guest OS. Lalu analisis dampaknya seperti deployment dan skalabilitas. Jadi ada empat aspek yang harus kita analisis dampaknya. Yang pertama itu deployment dan juga portabilitas, langsung dua sekaligus. Jadi kontainer ini bisa dibilang unggul telak karena dia bisa ngemas aplikasi beserta dependensinya dalam ukuran kecil atau megabyte yang menjamin konsep immutable infrastruktur. Sedangkan kalau VM itu ukurannya bisa gede banget, bisa sampai kayak gigabyte. Jadi kalau VM portable antar hardware yang berbeda, mindahinnya tuh jauh lebih berat gitu daripada kontainer. Yang kedua, isolasi dan juga keamanan. Di sini VM lebih menang karena kernel terpisah. Jadi kalau misalnya satu VM itu down misalnya karena terkena serangan atau crash, itu tetangganya tuh aman. Tapi kalau kontainer tuh berisiko karena kernelnya sharing. Jadi kalau misalnya ada celah keamanan di satu kernel host, semua kontainer yang lainnya tuh bisa ikut kena juga gitu. Terus kalau untuk skalabilitas, kontainer itu
mendukung rapid scaling. Jadi kita bisa nyalain kontainer baru dalam hitungan milidetik. Sedangkan kalau VM itu butuh waktu bermenit-menit, cuman untuk booting doang. Terakhir, meskipun kontainer ini terlihat sempurna, tapi tetap ada juga nih tantangan teknis baru yang muncul di lapisan virtualisasi ini. Tantangan yang pertamanya itu contohnya ada overhead komunikasi. Jadi seringkali kontainer itu menggunakan jaringan overlay seperti VXLAN misalnya. Jadi proses enkapsulasi paket di jaringan ini bisa menurunkan throughput data. Tantangan keduanya lagi, ada yang namanya noisy neighbor effect. Nah, apa itu noisy neighbor effect? Jadi kalau kita udah ngebatasin nih CPU sama RAM-nya itu pakai C group tadi, tapi sulit untuk membatasi input-output disk secara sempurna. Jadi satu kontainer itu bisa sangat sibuk untuk menulis disk, jadi dia bisa monopoli jalur data sehingga mengganggu kinerja kontainer tetangganya walaupun CPU mereka tetap aman. Jadi dalam implementasi nyata kita bisa lihat kalau VM itu dan kontainer itu dipakai dalam dua hal yang berbeda. Contohnya kalau VM itu dapat dipakai seperti di AWS EC2 untuk menyewa suatu server dan servernya itu aman. Sedangkan kalau kontainer itu dengan standar Docker dan orkestrasi, kalau Kubernetes jadi standar de facto untuk aplikasi modern yang butuh kecepatan dan efisiensi. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.